Indonesia dan melihat betapa luar biasa kebutuhan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam hal agama, apalagi Al-Quran, saya pernah menawarkan adik-adik saya, mau nggak kira-kira pindah, berhijrah dari tanah suci ke tanah air, ya Madinah. Indonesia yang ada cuman orang Indonesia yang baik hati, tidak ada selain itu. Mau nggak datang bantu? Karena saya sangat membutuhkan dukungan dari adik-adik. Alhamdulillah respon mereka sedikit satu persatu sambil alhamdulillah saya menghafal. Allah Subhanahu wa taala boleh ya Allah cabut nyawa saya ketika sudah 1 juta menghafal Al-Quran menjadi kenyataan dan terwujud, tidak apa-apa, cabut nyawa saya, mau apa lagi? Itu yang menjadi harapan saya. Mudah-mudahan itu juga menjadi harapan Bapak Ibu, supaya kita bersama-sama menjadi ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, mohon maaf saya potong karena tadi beliau sebutkan adik-adik. Alhamdulillah, salah satu karunia Allah berikan saya bersaudara 12 timnas. Alhamdulillah, dari 12, 9 laki 3 perempuan, sudah ada 10 menghafal Al-Quran 30 juz. Yang 2 ini bisa dikatakan hafal tapi belum tamat. Ada yang sudah 20, ada yang 28. Sebentar lagi mereka khatam. Dan ketika saya ke Indonesia dan melihat betapa luar biasa kebutuhan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam hal agama, apalagi Al-Quran, saya pernah menawarkan adik-adik saya, mau nggak kira-kira pindah, berhijrah dari tanah suci ke tanah air. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya tidak bisa kasih rumah, saya tidak bisa kasih kehidupan yang mewah. Kalau mau lebih nyaman, ya Madinah. Karena kami semua lahir di kota Madinah. Kalau mau kita kata suci, ya Madinah. Mau kita bicara keberkahan, ya Madinah. Indonesia yang ada cuman orang Indonesia yang baik hati, tidak ada selain itu. Mau nggak datang bantu? Karena saya sangat membutuhkan dukungan dari adik-adik. Alhamdulillah respon mereka sedikit satu persatu sambil alhamdulillah saya menghadirkan. Sekarang ada di Indonesia ada 7. Bahkan ada yang saya sudah jodohkan di Indonesia. Ada 3 laki-laki sama 1 perempuan saya sudah nikahkan di Indonesia sama orang Indonesia. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran mereka di sini sangat terbantu. Ketika membangun yayasan, semua adik-adik saya yang terlibat ikut membantu. Ada yang manajemennya, ada yang sehari-harinya, pengawasnya, semua adik-adik saya sendiri. Yang mereka luar biasa bekerja keras. Kalau kita membangun, mereka yang turun. Karena mungkin saya tidak bisa setiap titik dan setiap ini, alhamdulillah adik-adik saya bisa. Bahkan beberapa hari kemarin sampai hari ini, adik saya Syekh Muhammad berada di Tanah Riau. Tapi beliau di sana agak sedikit jauh. Dan alhamdulillah ini semua karunia dari Allah. Sekarang saya juga menghadirkan ayah sama ibu. Walaupun ayah sama ibu bercita-cita untuk wafat di kota Madinah, dan mereka datang ikut juga membantu. Saya bukan dari keluarga penghafal Al-Quran. Ayah sama ibu saya awam, bukan mereka penghafal, orang awam biasa. Ibu saya sampai usia 40 tahun belum bisa baca Quran. Coba bayangkan. Ayah saya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya tidak pernah sekolah. Tapi kesabaran mereka,
Allah lahirkan alhamdulillah penghafal Al-Quran. Sekarang anaknya sendiri menjadi guru untuk orang tuanya. Sekarang ayah sama ibu saya dua-duanya alhamdulillah hafal Al-Quran. Makanya mereka datang walaupun hanya sebatas tahsinu tilawah, memimpin bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk adik-adik saya yang perempuan. Sekarang sudah adik saya di sini yang perempuan ada 3 yang hadir di sini untuk membantu. Karena banyak akhwat yang awal-awal ketika mulai acara program ini agak mungkin sedikit merasa tidak nyaman. Gurunya laki-laki yang muridnya adalah perempuan. Dia merasa tidak nyaman. Banyak alhamdulillah yang sudah hafal, tapi makanya kita hadirkan adik-adik. Alhamdulillah mereka bisa bersama-sama perempuan, sama-sama perempuan, dan mereka bisa banyak belajar. Mohon doa restu. Sekarang saya lagi rayu adik saya. Dia sudah doktor di Masjid Nabawi, dan beliau sebagai sangat mendalami ilmu hadis dan ilmu warisan faraid, ilmu warisan. Beliau luar biasa hafal, sangat hafal. Jadi kalau ada pertanyaan dari jamaah kepada saya selalu tanya sama dia. Padahal dia adik saya nomor 9, tapi ilmunya lebih besar daripada saya. S2 2 kali, kemudian sampai ke S3, dan sampai sekarang dia belum nikah. Dia lebih banyak hobinya ilmu, nikah sama ilmu. Sekarang usianya 33, 34. Saya sedang merayu dia untuk datang. Diberikan kepercayaan oleh kerajaan kursi ulama di Masjid Nabawi untuk menajar. Dia saya bilang saya kasih juga kursi Indonesia, bukan kursi ulama. Tapi mau ke sini datang untuk ikut membantu. Mudah-mudahan insyaAllah beliau mau. Dan saya sudah rayu kemarin berkali-kali, ada nih jodohnya, mau nggak? Kita mancing dia. Padahal saya tahu dia kurang minat untuk menikah, enggak begitu. Dia lebih banyak memperhatikan dakwah dan ilmu agama. Doakan mudah-mudahan mana yang kita bisa, insyaAllah. Ini semua demi kebaikan untuk negeri Indonesia. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada urusan di negeri. Saya tidak punya kepentingan politik, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Bahkan cita saya, Allah subhanahu wa ta'ala boleh ya Allah cabut nyawa saya ketika sudah 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan dan terwujud, tidak apa-apa. Cabut nyawa saya, mau apa lagi? Itu yang menjadi harapan saya. Mudah-mudahan itu juga menjadi harapan Bapak Ibu, supaya kita bersama-sama menjadi ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan.